Baik, semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiawan dengan NIM 1235011130006. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi sistem basis data yang diampu oleh Bapak Suwanto Sanjaya STMKOM. Nah, materi yang akan kita bahas ini tentang explicit cursor. Teknik penggunaannya itu menggunakan loop, for, record, dan parameter. Nah, sebelum itu kita kenalan nih apa itu kursor. Nah, kursor ini dalam PLSQL adalah mekanisme yang digunakan untuk mengambil dan memproses data baris per baris dari hasil query. Sebenarnya kursor ini ada dua, yaitu explicit cursor yang akan kita bahas pada video kali ini, yang dideklarasikan itu secara manual. Nah, yang kedua itu implicit cursor, secara otomatis dibuat oleh PLSQL untuk pernyataan SQL seperti select into, update, dan delete. Nah, sebelumnya pernah kita cobakan itu dalam video sebelumnya. Itu implicit cursor. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tipe kursor ini ada dua, yaitu implicit cursor, otomatis dibuat oleh PLSQL saat kita menjalankan perintah select, insert, update, dan delete. Nah, yang kedua ada explicit cursor, ini dideklarasikan secara manual oleh kita untuk dikontrol lebih lanjut. Nah, ini ada contoh comment code, select employee ID, first name, last name from employees. Ini bukan contoh dari kursor. Ini kita langsung mengambil data employee ID, first name, last name dari tabel employees. Ini kita tampilkan semuanya. Kalaupun kursor ini kan kalau pakai implicit dia tidak bisa mengembalikan dua nilai yang dua baris gitu. Kalau dia datanya dua baris, nanti akan error. Nanti kita contohkan. Kalau implicit itu akan error ketika mengembalikan dua baris. Nah, yang kode ini tadi bukan kursor ya, ini perintah sederhana untuk mengambil data dari employee ID, first name, last name dari tabel employees. Nah, dengan kursor ini kita bisa mengambil satu baris data dari tabel dan mengolahnya, lalu ke baris berikutnya sampai semua data itu habis. Ini sangat berguna kalau kita melakukan perhitungan, validasi, atau pengolahan data sebelum ditampilkan. Nah, penggunaan kursor. Nah, kapan kita menggunakan kursor implicit dan explicit? Menggunakan kursor implicit ini ketika kita query-nya ini hanya mengembalikan satu baris atau satu nilai saja dan tidak memerlukan pengolahan data secara manual. Yaitu query-nya itu sederhana yang hanya mengembalikan atau menghasilkan satu baris data. Bisa menggunakan fungsi count, menghitung sum, average, dan lain-lain. Kita juga tidak perlu open, fetch, atau close secara manual. Nah, kalau memakai explicit ini kita bisa menghasilkan banyak baris, sehingga kita harus membaca data satu persatu dengan open, fetch, dan close. Pakai loop juga bisa kalau mau membacanya. Query mengembalikan lebih dari satu baris, tidak perlu memproses data setiap baris satu persatu. Perlu memproses setiap baris data satu persatu. Nah, perlu lebih banyak kontrol dalam pengambilan data. Nah, mungkin kita bisa ke VS Code untuk lebih lanjutnya. Nah, di sini ada contoh kode. Kita belum kita praktekkan ini ya. Kita konsep dulu untuk explicit dan implicit tadi. Nah, di sini ada contoh kursor implicit. Nah, di sini saya buat server output nih on supaya nampil nanti di sini. Nah, select count ini kita mengambil semua jumlah pegawai dari tabel employees yang dimana departemennya dia itu 60. Departemen ID-nya itu 60. Nah, penggunaan select dan into ini ya. Ini adalah contoh implicit cursor. Select into. Mengambil data ini ke variabel jumlah pegawai. Ini kan hanya mengembalikan satu nilai saja, yaitu nanti coba kita buat cek karyawan. Cek karyawan. Nah, ini hanya mengembalikan satu nilai yaitu jumlah pegawai atau menghasilkan jumlah pegawai di Departemen 60 itu jumlahnya berapa sih? Di Departemen ID 60 ini kan bisa kita lihat jumlahnya itu 5. Itu. Itu untuk contoh kursor implicit.
Nah, tadi kan seperti yang saya bilang tadi, dia nggak bisa mengembalikan dua nilai atau dua baris. Nah, yang di sini contohnya yang ini, dia ini kode ini akan error karena select into ini dalam kode ini akan mengembalikan lebih dari satu baris. Kan di sini kita lihat di sini tadi jumlah karyawan yang di sini employee ID-nya itu kan employee ID jumlah karyawan yang departemen ID-nya itu 60 kan. Nah, sedangkan jumlah karyawannya ini 5. Maka di sini akan ada 5 baris. Karena select into itu tidak bisa mengembalikan 5 baris, kita harus menggunakan explicit cursor, maka dia akan error. Nah, coba kita running kodenya. Yang implicit. Implicit. Nah, di sini akan error. Dia nggak bisa mengambil data eh, lebih dari satu. Dia hanya bisa mengambil satu data aja. Ini kan kalau kodenya ini, errornya ini, dia isinya itu banyak data ini. Di sini seperti yang saya contohkan, ini ada 5. Di sini kan contoh soalnya, ini berapa sih jumlah pegawai yang ada di Departemen 60 tuh soalnya. Nah, yang jumlah pegawai yang ada di Departemen ID 60 itu ada 5. Nah, kita mau masukkan contoh soal di sini. Di sini eh, kita akan mencetak jumlah pegawai dari Departemen ID 60. Satu-satu akan kita cetak eh, namanya. Kan ini nama, last name, dan gaji akan kita cetak. Karena jumlah pegawainya itu ada 5, maka dia tidak bisa. Dia harus menggunakan explicit cursor. Itu. Jadi, konsepnya ini kalau implicit itu dia nggak bisa mengembalikan query ini lebih dari satu baris. Dia harus satu baris aja gitu. Kalau di sini jumlah karyawannya ini ada satu di Departemen ID 60, maka kita pakai ini pun bisa. Memakai implicit cursor ini. Gitu loh. Nah, kapan menggunakan explicit cursor? Menggunakan explicit cursor ini ketika kita mengambil pegawai yang lebih dari satu, kita proses manual satu-satu. Nah, ini contohnya saja. Ini nanti bisa kita cobakan lebih lanjut yang akan kita bahas ini, materi ini. Nah, ini masih konsep dulu. Nah, di sini kan tadi seperti yang saya bilang ini ada 5 pegawai di Departemen ID 60. Nah, kita menggunakan kursor di sini supaya kita ambil datanya itu satu persatu kita untuk kita proses gitu. Hmm. Di sini deklarasi kursor ini core employees nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi dalam praktek penggunaan explicit cursor. Di sini kalau kursor ini pasti kita deklarasikan dulu. Nah, ini ls ini untuk query ini begin open kita buka kursornya, kita looping data yang gini nih eh, dari data employees ini kita looping, kita ambil. Jangan lupa end loop dan kita close. Nah, langsung aja kita run dulu ya. Ini explicit. Nah, di sini ini kita masih bahas konsep aja dulu sebelum kita praktek lebih lanjut tentang kursor explicit. Nah, di sini kan saya akan mengambil pegawai yang bekerja di Departemen ID. Departemen ID-nya itu 60, sedangkan Departemen ID 60 itu ada 5 pegawai. Di sini kan bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. 5 pegawai nih. Nah, kita memprosesnya itu satu-satu. Pakai fit, mengambil data dari kursor employees tadi. Kita into ke variabel ID, first name, last name, dan salary. Kita masukkan ke situ. Dan keluar jika employees-nya itu atau datanya itu udah nggak ada. Gitu loh. Kalau ini outputnya nih. ID, nama, gaji, kita panggil saja variabelnya. And loop. Nah, kita berarti
memproses data satu persatu. Di sini ini sudah selesai kan? Kita loop lagi yang data kedua, loop lagi data ketiga, loop lagi data keempat, loop lagi data kelima. Ini jadi kalau explicit cursor ini dia bisa dipakai untuk yang datanya itu lebih dari satu baris gitu, select intonya. Kalau implicit kan tadi error kalau eh, datanya itu lebih dari satu baris. Dia harus satu baris aja. Nah, yang ini sudah paham ya tentang cara menggunakan explicit dan implicit tadi. Yang penting kalau implicit ini dia hanya bisa satu query aja barisnya. Kalau explicit ini bisa banyak query karena kita proses satu-satu dalam datanya ini, fat ini kita ambil satu-satu, terus kita looping dari awal sampai akhir sampai habis datanya. Terus tanpa loop juga bisa tanpa loop itu bisa. Kalau tanpa loop itu ini kita mengambil satu data aja, satu data dari departemen ID 60 misalnya tanpa loop. Nah, di sini hanya keluar satu data aja. Ini bisa kita buat lagi, panggil lagi. Ini juga jangan lupa. Nah, dia akan jadi dua. Tapi kalau kayak gini kan capek dia. Kalau dengan loop itu kan langsung berulang tuh. Ngambil data satu selesai, ngulang lagi dan lanjut lagi data kedua. Ini pun bukan contoh penggunaan tekniknya. Kan teknik tadi ada loop, for loop, record dan parameter gitu. Eh, Lalu untuk fat ini fat ini implicit cursor ini kita hiraukan saja fat ini query PSS, query otomatis PLSQL untuk mengambil data, bukan contoh fat untuk apa explicit cursor. Kalau kita jalankan ini bisa fat saya ngomong. Nah, dia akan mengambil satu row. Tapi kalau dua row, nah akan error. Karena implicit cursor ini hanya bisa mengambil satu baris aja. Ini fat di sini ini cuma contoh aja untuk mengambil data, bukan explicit cursor. Fat ini kan bahasa Indonesia mengambil gitu. Nah, mungkin itulah tentang konsepnya. Kita bahas konsep dulu, konsep penggunaan implicit dan explicit itu gimana sih gitu. Kapan menggunakan implicit, kapan menggunakan explicit gitu. Jadi, secara kesimpulan, implicit cursor ini untuk yang mengembalikan satu baris aja gitu. Kalau pegawainya ada satu, dia bisa memakai kode seperti ini. Nah, kalau pegawainya banyak, dia akan error karena implicit ini hanya mengembalikan satu data aja, satu baris. Nah, kalau explicit dia bisa mengembalikan banyak baris. Bisa karena kita kan memprosesnya data satu persatu setiap barisnya gitu. Bisa pakai loop, bisa juga tanpa loop tadi. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang konsep penggunaan dari kursor implicit dan explicit. Mungkin nggak paham ya bagaimana sih kapan menggunakan kursor implicit dan explicit gitu. Nah, materi yang akan kita bahas di sini kita akan membahas beberapa teknik penting dalam explicit cursor, yaitu loop yang pertama, yaitu mengambil data satu persatu dengan perulangan biasa. Tapi kodenya lebih panjang. Kalau dua for loop, secara otomatis untuk mengambil data tanpa harus melakukan fetch secara manual. Nah, yang kedua ini kodenya ringkas dia, tanpa fetch, tanpa open. Ya, yang ketiga ini ada record. Record ini cara menyimpan satu baris data ke dalam satu variabel khusus. Yang keempat adalah parameter. Parameter ini membuat kursor ini lebih fleksibel dengan input dari pengguna. Inilah 4
teknik yang akan kita cobakan, kita praktekkan dalam video kali ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa kita langsung praktekkan saja. Oke, lanjut. Oke, kembali lagi. eh, Pada langkah berikutnya adalah kita akan membuat explicit cursor, yaitu perintah loop. Nah, dalam perintah loop ini kita akan membuat kursor dengan loop yang akan mengambil data, yaitu employee ID, namanya itu nama by first name dan last name dari tabel employees, dan akan kita tampilkan datanya itu satu persatu. Nah, kita langsung saja kita praktekkan pembuatan kursor ini dengan teknik loop atau looping. Langsung saja. Jangan lupa kita set server outputnya on. Set server output output set, oh, server out on size unlimited. Oke. Nah, untuk membuat kursor kita harus deklarasikan dulu sebuah kursornya. Kita deklarasikan declare perintah pada umumnya begin baru end slash. Nah, untuk itu kan di dalam declare ini kita harus membuat kursornya. Berarti kursor, nama kursornya apa? Bebas. Kita santai aja lah, kita ngetiknya sekalian membahas. Uh, Misalnya saya membuat mp kursor employees kursor ls. Yes itu untuk mengambil query dari select. Kan tetap aja kita pakai select. Apa yang akan kita ambil? Yang akan kita ambil kan data departemen ID dan employee ID dan nama dari tabel employees. Berarti kita buat seperti biasa employee ID, terus first name, first name, koma, last name. Nah, dari mana? Dari tabel employees, friends. Nah, ini aja bagus. Nah, dari tabel employees. Kita mengambil data employee ID, first name, last name dari tabel employees. Nah, selanjutnya pasti kita harus membuat variabel dalam deklarasi ini. Kita buat yang cepat saja v. Untuk ID itu kita v aja. VID mengikuti referensi dari tabel yang udah ada di skema ini kan. Import skema dulu. Employees berarti employee ID. Datanya ini mengikuti tab-nya mengikuti tipe data sebelumnya dari skema sebelumnya. VID berarti sekarang kita v awal lah. Employees untuk semuanya employees referensinya. Berarti kalau v awal tadi kan first name kan? First name is name. Send type. Saya lupa nih. Dua. Nah, nanti error. Di akhir di employees last name send type. Oke, ini kita udah selesai seharusnya untuk deklarasikan. Selanjutnya dalam begin, dalam pengolahan ini kita sebelum kita mengambil data kan kita harus membuka dulu. Nah, kalau nggak dibuka gimana mau ngambil? Berarti kita open dulu. Kenapa? Open kursor yang kita buat tadi, emp kursor. Nah, kita komenkan di sini membuka kursor. Oke.
Setelah kita buka, kita apain? Kita ambil seharusnya kan, fat. Nah, tapi kan kita mau membuat dengan looping. Sebelum kita ambil, kita buat kondisi looping dulu di sini. Loop. Apa yang akan kita ambil? Yang akan kita ambil itu data employee ID, first name, dan last name. Tapi kan udah kita buat variabel di sini. Jadinya kita ambil uh, MP kursor ini, MP kursor ke into variabelnya apa aja? V ID, koma, V awal, koma, V akhir. Oke, selesai. V ID, V awal, V akhir. Sudah selesai kita ini untuk mengambil data. Ambil data satu-satu. Oke, flag. Berarti udah flag. Oh ya, kita buat kondisi di mana ketika data ini kan diambil satu-satu. Ketika data udah selesai, apa kondisinya? Kan nggak tahu. Berarti kita akan membuat keluar ketika MP kursor ini akan keluar. Dan nggak ada datanya. Not found. Oke. Ketika datanya udah nggak ada, maka dia akan keluar tuh. Langkah selanjutnya buat DBMS untuk menampilkan outputnya. DBMS output output titik lain. Oke, apa yang akan kita panggil ID lah, ID 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 variabelnya apa tadi? Oh, VID ID tulis itu nama nama kan kita gabung first name dan last name. Nah, berarti di awal kita gabung dengan VI di akhir. Nama awal dan nama akhir kita gabung. Selanjutnya adalah kita buat kondisi untuk keluar dari loopingnya. Kan udah selesai semua. And aduh suara saya habis. And loop. Oke, and loop. Ketika sudah end loop, seharusnya kita tutup kursornya. Close EMP. Ketika kita udah buka, jangan lupa kita tutup kembali pintunya. Kursor. Oke. Secara struktural seharusnya sih sudah bisa ya. Bentar, kenapa nih? Oh iya, lupa. Exit aja tanpa kondisi pun mana bisa. Maaf. Nah, udah jadi. Intinya harus ada di mana ya. Keluar di mana sebuah kursor ini yang kita buat ini udah nggak ada datanya. Kalau exit aja kursor ini kayak mana? Kayak gitu. Uh, di sini udah muncul semua datanya, semua data dari employee ID, first name, dan last name. Oh, ini kita gabung ya. Kan spasinya tadi. Oke. Nah, ini. Ini semua datanya udah muncul. Ini mengembalikan banyak baris nih. Jadi kalau pakai implicit cursor ini akan error dia. Nah, gimana? Ini kan semuanya nih. Kita bisa juga sih ngambil cuma berapa baris saja. Nah, ini ya dulu where buat kondisi where dimana produk itu lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil sama dengan 7 lah, 11.
Nah, nah, jadi ini akan muncul cuma 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita juga bisa membuat kondisi untuk supaya cuma 11 data aja yang muncul gitu untuk penggunaan loop. Ini adalah untuk contoh explicit cursor menggunakan loop. Jadi kita cuma membuat loop di sini di dalam kita open, kita loop, terus end loop, baru kita tutup kursornya gitu. Nah, kalau pakai loop itu kita harus pakai fetch untuk mengambil datanya. Nanti yang contoh berikutnya adalah for loop. For loop itu tanpa fetch nanti. Ya, ini udah paham ya gimana cara menggunakan explicit cursor ini menggunakan loop. Gampang saja sebenarnya. Tinggal kita buat kursor. Nama kursornya ini is. Kita ngambil query-nya itu dari select employee ID, first name, last name, tampil employees. Ini buat ini tadi sebelumnya kan nggak ada nih. Nah, kita ambilkan dulu. Nah, kita habis itu buat variabel VID, reference-nya ini dari tabel employees, terus employees ID dengan tipe datanya employee ID ini sesuai skema yang kita import V awal dan V akhir. Nah, kita begin. Begin ini pengolahannya kita open, open EMP kursor. Kita buka dulu kursornya. Kalau tak, misalnya kita mau ngambil data, kalau nggak kita buka dulu datanya kan nggak bisa. Baru kita ngambil data. Sebelum ngambil data ini kita buat kondisi loop karena kita kan membuat loop nih. Kalau loop di bawah fetch mana bisa. Nah, kita ngambil datanya ini pakai fetch, kita ambil data satu persatu dari baris mana nih Budi Santoso sampai Kimberly Grant kita proses satu persatu. Nah, buat kondisi exit di mana kursornya ini udah nggak ada. Kalau nggak ada ini bisa gawat juga sebenarnya. Nggak ada kondisi gimana sih penanganan kalau kursornya ini udah nggak ada. Apakah dia akan keluar? Apakah akan lanjut gitu kan? Bingung nanti kodenya. Nah, ini biasa nih DBMS output nih. Nah, terus kita membuat kondisi end loop. End loop ini kan kalau udah loop, kapan berhenti loop? Ya, kita buat end loop dulu. Kalau nggak ada kondisi berhenti, sampai kapan dia akan berjalan gitu kan. Terus kita buat close. MP cursor setelah kita buka, pasti kita tutup. Alangkah baiknya kita tutup kan. Terus habis itu end. End ini biasa sih struktur data dari declare. Struktur di SQL ini yang ini declare, begin, dan end. Jangan lupa slash. Nah, itu mungkin contoh untuk penggunaan loop ya. Nanti selanjutnya adalah contoh penggunaan for loop. Oke, lanjut aja ke video selanjutnya. Langsung selanjutnya. Oke, lanjut teknik penggunaan explicit cursor selanjutnya adalah menggunakan for loop. Ketika kita menggunakan for loop ini kita tidak perlu lagi membuka atau mengambil data dengan yang tadi fetch ataupun kita menutup kursor ini secara manual. Jadi kodenya ini akan lebih ringkas. Nah, PLSQL itu akan menangani semuanya untuk kita untuk membuka, mengambil data atau menutupnya. Nah, kita langsung coba praktekkan saja dengan soal yang sama. Soalnya kita akan mengambil data ID, employee, nama, first name, dan last name dari tabel employees. Lalu kita tampilkan datanya. Ya, langsung saja. Pertama kita pasti deklarasi. Kita buat kursornya. Kursor. Nama kursornya samain aja kita di MP kursor. Oke, yes. Untuk mengambil query-nya dari mana? Kita select kan mengambil first name, last name, dan employee ID tadi kan. Berarti employees, employee, employee ID, sama first name, koma, last name. Last name. Dari mana? Dari tabel employees. Employees. Nah, di sini kalau kita menggunakan for loop, kita tidak perlu membuat variabel tambahan. Variabel tambahan.
Tidak perlu. Tidak perlu membuat variabel tambahan. Yang seperti ini ya, VID, V awal, V akhir ini kita tidak perlu membuat variabel ini lagi. Karena kan langsung ada penanganannya. Selanjutnya kita buat Beijing. Beijing di sini kita open terus. Kita buat langsung buat. Kita kan nggak perlu open dan tutup kursornya. Berarti kita langsung aja for. Kita buat perulangannya. Kita buat variabel untuk penanganan mengambil semua data ini. Kita buat variabel baru dulu. MP bebas nih mau apa namanya. Saya buat MP record ya. MP record di mana kita ngambil data dari kursor ini. MP kursor. So, oke. MP red, MP kursor ini untuk mengambil semua datanya nih. Mengambil semua loop. Kita tidak perlu membuka atau menutup lagi loop ulangan. Jadi saat ini kursor akan terbuka otomatis. Kursor akan terbuka otomatis tanpa kita buka dengan for MP range in MP kursor. Nah, selanjutnya adalah kita langsung buat outputnya tanpa kan nggak usah kan tadi nggak usah kita open, nggak usah kita tutup IBMS output 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 line output line. Nah, ID itu berarti kita panggil variabelnya. Kita kan ada dua nih, average dan first name. Nggak bisa kita panggil first name aja, kita harus membuat average juga. Berarti panggilannya average titik menggabungkan dengan first name. First name. Nah, satu variabel panggil. Baru kita untuk nama itu nama depan dan nama belakang kita gabung, maka jadilah average first name last name. Average next last name. Oke, jadi selesai. Selanjutnya kita buat kondisi di mana kita akan menghentikan perulangan. Baru can slash. Oke, ya selesai. Ini sama saja outputnya seperti tadi, cuma kodenya ini lebih ringkas. Kita nggak perlu membuka, menutup lagi, ini kan lebih panjang kodenya. Ada buat variabel baru lagi. Nah, ini adalah contoh untuk for loop. Jadinya kita tidak perlu membuat kursor ini. Kita tidak perlu membuka, mengambil datanya atau menutupnya. Nah, otomatis dia akan terbuka sendiri dan tertutup sendiri gitu. Cuma kita membuat penanganan loopnya aja dulu untuk membuat loop dan berhenti loop. Itulah contoh penggunaan for loop. Nah, selanjutnya adalah contoh penggunaan dengan record. Kita lanjut ke teknik selanjutnya yaitu menggunakan record. Nah, menggunakan record ini kita bisa menyimpan seluruh baris dalam satu variabel nih. Seluruh baris data ini kita simpan dalam satu variabel. Dengan data ini yang select ini bisa kita simpan dalam satu variabel employee ID, first name, dan last name. Dia itu mengambil setiap baris menggunakan loop. Setiap baris ini kita ambil menggunakan loop sampai query-nya ini habis. Sampai dari awal ini dari awal 100 sampai 889. Nah, ini dia mengambil data dari awal baris sampai akhir baris menggunakan loop. Nah, tipe data yang akan kita buat tuh pakai row type. Row type bisa menyimpan baris. Nah, langsung saja kita contoh penggunaannya. Kita akan membuat contoh soal yang sama. Akan menampilkan
data nama dari tabel employees dan menampilkannya satu persatu. Nah, lanjut saja. Kita declare, baru kita buat kursor, namanya ya, kursor, yes, buat parameter. Ini buat select, saya copy aja langsung dari sini, biar cepat. Select, lalu setelah itu kita buat sebuah variabel yang akan menyimpan data select ini. Nah, buat yang mana buat emp sini saja, emp record range, kita reference ke emp cursor. Nah, emp cursor, datanya itu kan rotate tadi, data rotate. Nah, setelah itu kita nih membuat output. Ini yang untuk menyimpan output kan, biar bisa kita panggil gitu. Ini kalau harus kita buat gini manual nih. Kalau ini manual dia nggak bisa kita panggil di halaman file selanjutnya. Ini di sini saya akan membuat supaya hasilnya itu bisa kita panggil ke dalam file berikutnya gitu, kita simpan. Atau bisa kita ringkas kodenya lah. Caranya yaitu dengan kita buat untuk menyimpan outputnya, menyimpan output hasilnya. Output varchar ya, varchar 2 itu panjangnya buat seperti. Nah, setelah itu kita buat begin tuh, begin. Nah, begin ini sama seperti biasanya, kita harus open cursor, open ini apa yang kita buat tadi pakai mp cursor. Nah, mp cursor, habis itu nih. Nah, di sini ini di output ini menampung output. Ya, belum menampung output. Begin open emp cursor, habis itu kita buat ngambil data secara looping. Loop. Nah, loop ini kita ngambil data satu-satu. Fetch, reference emp cursor, habis itu into emp cursor ini employee ID, first name, dan last name. Kan? Ini kan udah ya. Berarti kita harus ngambil datanya itu dari average. Kan kita rekam dalam average. Data ini kita rekam, data ini kita masukkan ke average. Jadi loopingnya tuh cukup di average saja. Nah, cukup di sini saja loopingnya. Itu average. Karena udah ada penanganannya di sini. Average akan memanggil ini juga. Sama saja berarti. Nah, selanjutnya yaitu kita buat penanganan keluar. Kalau datanya udah selesai, kita looping, kita keluar. Exit where mp cursor output. Ketika datanya udah habis, maka kita bisa keluar. Maka selanjutnya kita menggabungkan string ini. Kita kan buat v output nih ya. Kita buat outputnya
output nah, buat namanya id misalnya id sama aja seperti ini biar cepat. Nah, id nama nama kita gabung. Nah, di sini nih kita tetap harus memanggil mpreg. Nah, makanya saya buat voutput ini supaya nanti kalau saya buat file baru lagi, kita bisa manggil ini tanpa membuat mpreg lagi untuk misalnya tetap dalam blok baru lah di sini gitu. Kita bisa memanggilnya hanya dengan memanggil voutput saja gitu, variabel voutput. Nah, di sini sudah id nama itu udah berarti kita tutup saja. Oke, baru kita cetak hasilnya. Kita cetak hasilnya ke DBS. DBS code line v v. Nah, ini seharusnya sudah kita cetak sih hasilnya. Baru kita buat kondisi and looping. Baru close cursor, close mp cursor, n. Coba kita tes ke record. Salah, begin. Oh, di sini. Nah, nih hasilnya tetap sama. Hasilnya tetap akan menampilkan nama, ID dan nama, ID karyawan dan nama. Oh iya lupa, ID-nya belum saya panggil di sini ya. Masih Stephen. ID. ID ini berarti average employee ID. Oke, coba. Nah, baru berhasil. Oke, setelah contoh penggunaan menggunakan record kita bisa menyimpan dalam satu variabel. Nah, gimana sih kita ini? Saya mau ini data ini mau saya buat lagi di sini. Misalnya cek share. Nah, saya mau manggil variabel voutput ini, hasil dari voutput ini. Tapi kalau manggil ke file yang lain itu nggak bisa pakai ini. Kalau dalam satu blok kan kemungkinan bisa. Kalau dalam satu blok ini kita bisa langsung panggil aja ke output ini. Tapi kalau udah beda file, kita harus buat prosedur. Caranya yaitu kita buat create prosedur. Create or s prosedur. Kita buat apa? Apa yang akan kita buat nih variabelnya? Ini aja kan. In employees, employees, in employees. Hmm, yes. Selesai. Oke, di sini errornya ini kita nggak usah buat declare lagi. Declare sama di sini. Oke, ya kita coba. Nah, prosedur ini bisa kita buat. Berarti bisa kita cek di sini. Kita akan mengecek dengan cara
Kita buat saja DBMS Word. Daftar karyawan. Set server yang. Nah, daftar karyawan. Baru kita create. Kita panggil aja nih. Dan employees. Kita coba cek. Nah, selesai. Uh, ini akan muncul daftar karyawan. Kalau prosedur ini kita bisa menyimpan di variabel yang tadi itu, variabel v output nih, tapi v output nih kita pakai print employee ls. Sebenarnya ini nggak butuh juga, nggak masalah sih. Ini tuh buat kalau kita mau uh, buat kodenya lebih kompleks lagi. Jadi kita tinggal panggil v output aja, tapi dalam blok baru kode, tetap dalam file record ini. Kalau udah cek SQL nih, udah memakai ini dia, memakai create or replace prosedur, kita tinggal nge-create employee saja gitu. Nah, mungkin itu untuk penggunaan record yang dapat menyimpan seluruh baris dalam satu variabel gitu. Kita bisa panggil aja variabelnya dalam kode ini memakai v output gitu. Kalau nggak pakai v output juga bisa. Kita tinggal langsung aja dbms output npreads gitu. Oke, selanjutnya adalah penggunaan parameter. Oke, baik, lanjut ke langkah selanjutnya adalah menggunakan parameter. Nah, menggunakan parameter ini kursor akan lebih fleksibel karena kita akan mengambil data nilai tertentu. Nilai tertentunya ini kita akan mengambil ID departemen saat kita akan membuka kursor. Nah, saat kita akan open kursor ini, kita akan membuat parameter untuk menentukan ID departemen dari employees tersebut. Soalnya masih sama kayak tadi. Kita membuat menampilkan employee ID, first name, dan last name, tapi dengan where departemen ID-nya berapa gitu. Kita copy aja kode ini, hampir sama kodenya dari kode sebelum dan dari kode report yang saya buat. Cuma di sini kita nggak perlu buat prosedur lah. Declare aja, kita ganti declare. Declare. Nah, di sini kita harus pas kita buat kursor, ini kita buat variabel. Misalnya parameter department ID, department ID. Nah, DP datanya apa? Number. Nah, from employees kan. Tuh, ini tidak usah. Tidak lagi. Nah, di sini kita buat reference untuk variabel baru yang kita buat. Reference-nya kan silver. Di mana departemen, departemen, departemen ini, departemen ID ini. Oke aja. Di mana departemen ID ini sama dengan ini variabel baru yang kita buat. Nah, ini seharusnya sudah jadi. Sekarang kita akan menentukan ID departemen mana yang akan kita open, kita buka. Pas kita open kursor, kita buat parameter di sini, misalnya departemen 50. Nah, di sini kita buat dbms saja. Karyawan, employees, employee, department, department 50 is bukan loh.
parameter. Oh ya, di sini. Lupa. Oke. Nah, di sini employee dapat teman 50 udah berhasil kita lihat, bisa kita tampilkan datanya. Nah, di sini kita juga bisa, kan nih parameter ini kita nggak perlu lagi membuat kursor baru. Kita cukup membuat satu kursor yaitu EMP kursor. Kita bisa menampilkan banyak eh, parameter dari departemennya. Misalnya kita mau menampilkan departemen employee departemen 60 gitu atau 70 80. Kita sampai kita copy aja lagi. Nah, ini misalnya 10. Di sini kita ganti di sini 10. Habis itu buat baru di sini ya CHR. CHR 10. Oke, ini buat apa? Buat script baru, buat baris. Oke, S. Nah, di sini udah ini di departemen 50 ini anggota employee-nya, ini departemen 10 ini employee-nya. Nah, bisa juga kita tambahkan lagi selanjutnya. Cukup copy aja. Nah, itu adalah teknik explicit cursor menggunakan parameter. Nah, mungkin itu beberapa gambaran atau beberapa praktek teknik penggunaan explicit cursor ini menggunakan loop, for loop, record, dan parameter. Semoga video ini dapat menjadi bahan ajar untuk kita semua dan jangan lupa latihan untuk semoga kita bisa membuat ini. Oke, sekian video yang dapat saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.